Selamat siang, saya Milia Aprilia dari kelas Akuntansi 22. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perubahan dan juga inovasi. Sebelumnya, yang pertama adalah saya akan menjelaskan dan memaparkan apa itu perubahan dan juga proses perubahannya. Perubahan organisasi adalah suatu proses di mana organisasi tersebut berpindah dari keadaannya yang sekarang menuju ke masa depan yang diinginkan untuk meningkatkan efektivitas organisasinya. Adapun proses perubahannya yaitu, jika perubahan tidak ada, pekerjaan manajer akan relatif mudah. Perencanaan akan menjadi sederhana karena hari esok tidak ada yang berbeda dari hari ini. Perubahan merupakan realita yang harus dihadapi oleh organisasi. Organisasi mengalami perubahan karena adanya faktor eksternal dan juga faktor internal. Seperti yang pertama, faktor-faktor eksternal, yaitu perubahan kebutuhan dan juga keinginan konsumen. Yang kedua, perubahan teknologi. Dan yang ketiga, perubahan kondisi ekonomi. Kedua, faktor-faktor internal. Adapun faktor internal yaitu yang pertama, strategi organisasi baru. Yang kedua, perubahan komposisi angkatan kerja. Yang ketiga, peralatan baru. Dan yang keempat, perubahan sikap karyawan. Yang kedua, kita akan membahas tipe perubahan organisasi. Yang pertama itu ada merupakan perubahan struktur dan juga strategi. Karena struktur organisasi ditentukan oleh bagaimana cara menyelesaikan pekerjaan yang dilakukan dan siapa yang melakukannya, manajer dapat mengubah satu atau kedua komponen struktural tersebut. Yang kedua, perubahan teknologi. Manajer juga dapat mengubah teknologi yang digunakan untuk merubah input menjadi output. Yang ketiga, perubahan orang dan budaya. Perubahan orang melibatkan perubahan sikap, harapan, persepsi, dan perilaku. Hal ini merupakan sesuatu yang tidak mudah dilakukan. Dan yang terakhir adalah perubahan produk dan jasa. Perubahan produk dan jasa adalah tergantung inovatif suatu perusahaan tersebut, sehingga dapat menghasilkan produk-produk dan jasa yang berkualitas dan juga diinginkan oleh semua orang. Yang ketiga adalah cara menolak perubahan dan menerima perubahan. Ada beberapa alasan orang menolak adanya perubahan, antara lain adanya ketidakpastian, yang kedua kebiasaan, kekhawatiran atas kerugian pribadi, dan keyakinan bahwa perubahan itu tidak dalam kepentingan terbaik organisasi, melakukan hal-hal di luar kebiasaan, dan adanya rasa takut kehilangan terhadap sesuatu yang sudah dimiliki. Setelah itu, kita akan membahas teknik terhadap penolakan perubahan untuk menerima perubahan yang dilakukan. Yang pertama, kita harus melakukan pendidikan dan juga komunikasi dalam membantu mengurangi resistensi penolakan terhadap perubahan dengan membantu karyawan melihat logika dari upaya perubahan. Yang kedua, adanya partisipasi melibatkan orang-orang yang terkena dampak langsung dari perubahan tersebut. Yang ketiga, adanya fasilitasi dan dukungan melibatkan bantuan dalam menangani karyawan dengan rasa takut terkait perubahan yang dilakukan. Yang keempat, itu adalah negosiasi yang melibatkan penukaran sesuatu yang bernilai untuk mencapai kesepakatan. Dan yang terakhir adalah memanipulasi dan kooptasi mengacu pada upaya rahasia untuk mempengaruhi orang lain tentang perubahan tersebut. Dan juga di balik itu kita harus mengetahui isu-isu kontemporer dalam mengatur perubahan. Yang pertama adalah merangsang inovasi. Inovasi adalah sebuah gagasan yang baru yang diterapkan untuk memprakarsai atau memperbaiki suatu produk, proses, ataupun jasa. Yang kedua, itu menciptakan organisasi pembelajaran. Sebuah organisasi yang telah mengembangkan kapasitas yang berkesinambungan sehingga mampu untuk menyesuaikan diri dan berubah. Dan yang terakhir,
atau yang ketiga yaitu manajemen pengetahuan. Manajemen pengetahuan adalah sebuah proses pengorganisasian dan pendistribusian kebijaksanaan kolektif organisasi sehingga informasi yang tepat sampai pada orang yang tepat. Dan setelah itu, adapun teknik-teknik informasi melalui perubahan adalah adanya pendidikan ataupun pelatihan pada informasi yang baru agar terciptanya kreativitas pada karyawan sehingga mampu menghadapi perubahan-perubahan yang telah terjadi. Sekian dan terima kasih. Saya Emilia Aprilia dari kelas akuntansi 22. Selamat siang.